Selamat malam kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Cecilia Maura dengan NIM 196250226 dari STI. Selamat malam semuanya. Nama saya Danis Woro Muhammad Dati Putro dari NIM 196252125 dari IF. Selamat malam, saya Christopher Henry Gunawan, NIM 196250003 dari IF. Kenalkan, nama saya Muhammad Walid Fari dengan NIM 1962594 dari IF. Nah, jadi sebenarnya emang kita baru selesai deh guys. Cuma kita harus banget bahas ini sekarang karena tugasnya tinggal 3 harian lagi dan tugasnya agak banyak. Nangkep aku tadi cuma ada kita harus review materi buat kuis, terus habis itu kita bikin rangkuman materi gitu. Sama habis itu kita harus nyelesain problem yang dikasih sama panitianya. Nah, cuma sebenarnya jujur aku kurang ngerti kayak spesifikasi tugasnya harus ngapain aja. Jadi tolong dong kayak jelasin kita harusnya ngapain aja, terus teknisnya kayak apa aja gitu. Kalau menurut aku sendiri sih, dari panduannya, panduan tuh ngomong kalau misalkan hasil akhirnya itu yang kita kumpulin tuh PDF dokumen analisis sama ditambah link Google Docs rangkuman. Nah, cuman menurut aku tuh problemnya kalau kita kumpulinnya telat, itu tuh pengurangan apanya bakal gede. Nah, jadi menurut aku sendiri kita mentingin di arah pengumpulannya, kecepatannya itu, kecepatan pengumpulannya. Jadi kita harus cepat-cepat ngumpulin biar istilahnya aman. Kalau menurut kalian gimana? Tapi emang sebenarnya kriterianya ada apa aja sih? Benar deh. Kita emang perlu cepat. Aku juga setuju kalau misalnya cepat. Tapi kayaknya lebih baik jangan asal-asalan deh. Nanti malah nilai kita dikurangin karena nggak sesuai kriteria lagi. Menurut aku sih pengaruh kriteria tidak sebesar pengaruh keterlambatan sih sebenarnya. Jadi menurut aku tuh ambil jalan amannya, yaitu kita kerjain secepat-cepatnya biar istilahnya tetap ada poin. Ya meskipun tar nggak maksimal sih. Ya, emang deadline-nya penting. Jalan aman ya. Kayaknya jangan deh. Gimana kalau kita buat kayak timeline aja. Nah, kalau misalnya kita ikutin timeline, kan hasil kita bisa lebih maksimal, terus juga aman juga kalau sesuai dengan timeline-nya. Bisa sih timeline. Tapi timeline ya. Emang kira-kira timelinenya kayak gimana ya? Gini nih, misalnya di hari pertama kita nentuin dulu nih gagasan utamanya apa sama kerangka dokumennya kayak gimana biar arahannya lebih jelas. Terus di hari kedua kita bikin draft, terus nanti di hari ketiga kita tinggal review, terus submit deh. Hmm, kalau dari aku sih kayak gitu ya. Bentar, bentar. Oke, setuju sih, setuju, setuju. Timeline kayak gitu emang bisa direalisasikan sih sebenarnya. Sorry, bentar guys. Sorry, Otong. Kayak sebenarnya kita ngapain sih? Kayak maksudnya tugasnya itu ngapain? Terus kan tadi bikin timeline ya. Jadi kita tuh bikin draft, terus bikin hasil. Tapi isi draftnya tuh apa? Terus kayak masih kurang ngerti semua bagiannya sih sebenarnya. Jadi gini, kita tuh sebenarnya mau bikin draft analisis tentang pemecahan masalah dan cara penyelarasan pemahaman materi angkatan kita. Apalagi kan kita kan baru D kan. Nah, jadi intinya tuh sebenarnya kita cuma buat bikin analisis masalah, terus ntar ada rancangan solusi, dan akhirnya bakal ada metode evaluasinya kayak gimana. Gitu sebenarnya. Berarti kita kayak lihat kendala belajarnya, terus habis itu kita kayak nyusun sistem untuk membantu belajar ini kan. Nah, iya benar-benar. Tapi kita juga ini sih harus mastiin kalau misalnya rancangan solusi yang kita buat itu
relevan sama angkatan kita, dan juga pastinya harus dapat membantu sama buat teman-teman kita juga. Jadi kita juga harus mungkin nanya-nanya, interview atau bikin survei mungkin gimana cara mereka belajar, atau kira-kira gangguan apa sih yang mereka alamin. Menurut kalian gimana? Ya, emang karena ya misalnya kan beberapa orang emang gak sekuat orang lain, terus bisa saja setelah kegiatan itu jadi lelah. Itu sih, kayaknya aku udah cukup ngerti. Jadi sekarang kita bikin tugas aja nggak sih? Boleh. Mungkin karena dokumen PDF analisis kita tuh bakal lumayan banyak. Jadi aku coba bagi ke beberapa bagian ya. Misalnya Nuha kerjain metode evaluasi. Nah, terus aku nanti ngerjain bagian pembuatan solusi. Terus Maura fokus di rangkuman materi di Google Docs saja dulu. Sabi, setuju. Terus, oh iya, mungkin buat Hendrik, kayaknya ini deh, kan yang belum survei ya. Gimana kalau misalkan kamu pegang bagian survei relevansi ke teman-teman angkatan? Dan mungkin bakal nanyain analisis kendala belajar mereka tuh gimana-gimana. Hmm, ya maaf, kayaknya aku gak bisa melakukan semua itu. Tadi ya habis kegiatan terus ada forum lagi. Jujur kelihatan sih Hendrik dari mukanya. Cuma nggak apa-apa kok, kesehatan kamu emang lebih penting. Ya udah kalau gitu gimana kalau aku aja yang ngerjain survei. Terus kamu Hendrik ngerjain bagian pembuatan solusi aja biar nggak terlalu pusing, gimana? Nah ya bisa. Mungkin bisa sih. Terus mungkin di hari ketiga kamu bakal ngebantu di format dokumen aja sih, biar istilahnya sesuai sama kriteria sama format yang dibutuhin lah. Oke ya. Makasih ya. Maaf ya gak bisa lebih aktif. Nggak apa-apa, santai-santai. Kita santai aja, nggak usah minta maaf juga. Ya namanya kan kerja kelompok. Kamu udah bantu sebisa mungkin dan kamu udah jujur juga lagi capek atau gimana. Yang penting ya jangan lupa istirahat aja lah. Benar tuh, jangan lupa istirahat. Biar mungkin aku sama Danes bakal nyicil dulu lah. Biar istilahnya ada kerangka buat besok. Terus ntar Maura bakal bikin form survei untuk bisa disebar pas besok pagi lah. Hmm, Oke, aku istirahat dulu saja sekarang. Eh, Oke ya, makasih ya. Semangat guys. Oh, bentar, sorry. Eh, aku mau recap. Coba aku recap ya. Berarti nanti aku bikin form survei, terus nanti Danesh yang nyebar. Terus habis itu Nuha bagian ngerjain metode evaluasi, terus nanti Hendrik bagian recap solusi sama buat formatting dokumennya ya. Hmm. Yap. Benar. Oke. Thank you guys. Semangat. Semangat Oke, semuanya. Thank you, ya, semangat bye semangat bye. guys. Thank you. Yuk.